Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Dujanti. Nama saya Ginanggraini. Nama saya Monik Hapsari. Nama saya Ningratu Yulianingrum. Nama saya Novita Balkis. Saya di sini akan membahas pengertian dari kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh. Merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa, sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Kulit tipis terletak pada telapak mata, penis, labium, minus, dan kulit bagian medial lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Secara embriologis, kulit berasal dari dua lapis yang berbeda. Lapisan luar adalah epidermis yang merupakan lapisan epitel berasal dari ektoderm. Sedangkan lapisan dalam yang berasal dari mesoderm adalah dermis atau corium yang merupakan suatu lapisan jaringan ikat. Selanjutnya yaitu fungsi kulit. Fungsi kulit yang pertama yaitu fungsi proteksi. Kulit tersebut berfungsi menjaga bagian di dalam tubuh terhadap gangguan fisik yang di luar tubuh, seperti tekanan, gesekan, tarikan, dan lain sebagainya. Fungsi kulit yang kedua yaitu fungsi absorpsi. Kulit tersebut lebih mudah untuk dapat menyerap yang menguap dari benda cair atau benda padat. Begitu juga yang larut seperti layaknya lemak. Fungsi kulit yang ketiga yaitu fungsi ekresi. Kelenjar-kelenjar pada kulit tersebut akan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna ialah sebagai hasil dari metabolisme di dalam tubuh. Fungsi kulit yang keempat yaitu fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis serta juga subkutis terhadap suatu rangsangan panas yang diperankan oleh badan-badan subkutis serta juga subkini di dermis atau fungsi pengaturan suhu tubuh. Fungsi kulit yang kelima yaitu fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentuk suatu pigmen, melanosoid yang berada pada lapisan basal serta juga sel yang berasal dari rigi saraf. Fungsi kulit yang terakhir atau fungsi kulit yang keenam yaitu fungsi keratinisasi. Di lapisan epidermis dewasa itu terdapat 3 lapisan, yakni lapisan melanosoid, keratinosit, dan juga sel Langerhans. Kulit pada manusia memiliki 3 lapisan, yakni kulit ari atau epidermis, kulit jangat atau dermis, dan kulit bawah atau hipodermis. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yakni kulit ari atau epidermis. Kulit ari adalah lapisan pelindung dan tidak memiliki pembuluh darah. Kulit ari adalah kulit terluar yang tipis. Contohnya adalah kulit pada kelopak mata. Yang kedua ada dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal, di mana terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, serta folikel rambut. Lapisan dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen, yang membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Berbagai fungsi kulit lapisan epidermis adalah: yang pertama, merasakan sakit dan sentuhan; yang kedua, memproduksi keringat dan minyak; yang ketiga, menumbuhkan rambut; yang keempat, mengalirkan darah yang memberi nutrisi kulit; yang kelima, melawan infeksi. Dan lapisan anatomi kulit yang terakhir atau yang ketiga yaitu hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah dan sebagian besar terdiri dari jaringan lemak. Lapisan lemak kulit ini berfungsi melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ di dalam tubuh. Saya akan sedikit membahas tentang pembentukan warna pada kulit. Warna pada kulit dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu pigmentasi epidermis dan sirkulasi kapiler yang ada di lapisan dermis. Pigmentasi epidermis dipengaruhi oleh 2 pigmen, yaitu karoten dan melanin. Yang pertama yaitu karoten, merupakan pigmen merah jingga yang berakumulasi di epidermis.
paling banyak terdapat di stratum corneum pada orang berkulit terang, juga di jaringan lemak pada lapisan dermis dan subkutis. Perubahan warna yang diakibatkan oleh karoten paling terlihat pada orang berkulit pucat, sedangkan pada orang berkulit gelap sulit terlihat. Karoten dapat dikonversi menjadi vitamin A yang diperlukan untuk pemeliharaan epitel dan sintesis fotoreseptor di mata. Yang kedua yaitu melanin, merupakan pigmen kuning coklat atau hitam yang diproduksi oleh melanosit. Melanosit sendiri berada di antara sel-sel basal dan memiliki juluran ke sel-sel di atasnya. Perbandingan jumlah melanosit dan sel basal bervariasi, mulai dari 1:20 sampai 1:4. Badan Golgi melanosit membentuk melanin dan tirosin dengan bantuan Cu dan oksigen, lalu mengemasnya menjadi vesikel melanosom. Melanosom ini akan dihantarkan melalui juluran melanosit dan mewarnai sel-sel keratin di atasnya, sampai didegradasi oleh lisosom. Jumlah melanosit baik pada orang kulit hitam maupun kulit putih adalah sama. Yang berbeda adalah aktivitas dan produksi pigmennya atau melanosit. Pada orang kulit pucat, transfer melanosom hanya sebatas stratum spinosum, sedangkan pada orang berkulit gelap, melanosom dapat dihantarkan hingga ke stratum granulusum. Sirkulasi darah yang ada di dalam pembuluh kapiler pada dermis juga berperan dalam menentukan warna kulit. Hemoglobin yang fungsinya untuk mengangkut oksigen adalah bersifat pigmen. Ketika berikatan dengan oksigen, hemoglobin akan berwarna merah terang sehingga memberikan pewarnaan merah pada pembuluh kapiler. Saya akan menjelaskan tentang kelainan pada kulit. Jenis-jenis kelainan pada kulit antara lain yang pertama yaitu panu. Panu adalah penyakit akibat jamur yang menimbulkan gatal. Terdapat bercak putih pada bagian kulit daerah tubuh yang cenderung lembab. Contohnya yaitu daerah lipatan ketiak, lipatan paha, punggung, dan lainnya. Makanan berprotein tinggi sering menambah resiko penyebaran panu di tubuh. Panu bisa dihilangkan dengan obat kimia dan obat yang alami. Yang kedua yaitu kudis, tungau yang belapak kaki yang menyebabkan kudis ini muncul. Gerakan dari tungau yang dikenal Sarcoptes cabia ini menyebabkan gatal yang luar biasa pada kulit kita. Umumnya di sela jari, pergelangan tangan, dan pinggang. Anak kecil mudah sekali terkena kudis karena masih lemahnya sistem imun pada anak. Penularan kudis biasanya dari kontak langsung dan penggunaan pakaian atau handuk bersama. Obatnya adalah salep kimia dan menjaga kebersihan. Yang ketiga yaitu eksim. Kulit pada badan yang meradang dan iritasi adalah bentuk ciri-ciri eksim. Eksim sama seperti penyakit lainnya, yaitu gatal-gatal. Penyebabnya adalah beberapa faktor. Gejala yang timbul pada kulit bervariasi. Ada yang terasa gatal ringan dan ada juga yang merasakan panas pada kulit. Jika penderita merasa kulitnya semakin gatal, maka penting untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit lebih lanjut. Yang keempat, ada dermatitis atopik. Hawa panas bisa menyebabkan penyakit kulit yang ditandai dengan gejala-gejala kulit seperti kemerahan, kering, meradang, dan gatal pada bagian siku dan lutut. Penyakit ini timbul akibat kurangnya kelembaban kulit yang biasanya bersifat bawaan sejak lahir dan alergi. Penyakit ini umumnya menyerang bayi seperti ruam kulit. Sekian tentang penjelasan kulit dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.